Ya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa ulaika humul muflihun. Ayah. Syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat terutama, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri thalabul ilmi, yaitu kajian tahsin. Semoga amaliyah ibadah langkahnya di rumah dicatat sebagai amal baik dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajaran risalahnya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu ya. Sehat lahir, sehat batin, pesak, pasok, pasoknya sehat ya, gitu. Pesak terutama ya, kuat. Mudah-mudahan dengan kita selalu dekat dengan Al-Quran, kitabun anzalna ilaika mubarakah. Kitab Al-Quran diturunkan akan berikan keberkahan kepada kita semua. Dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Qur'an akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Sabtu maghrib menjelang Isya ya, kita selalu bertemu bersilaturahmi ya. Untuk malam ini kita di surat Al-Ikhlas ya. Surat An-Nas, sudah Al-Falaq ya, terus selang Al-Ikhlas kemarin ayat ke-2 ya. Selalu dicoba ditelaki ya, mudah-mudahan ya trikul ya, trikul. Yang kita baca ya, 2 surat menjadikan acuan ya, contoh bagi surat atau ayat-ayat lain ya. Jadi berikan contoh ya, dan mengingat apa yang kita sudah baca ya. Salam. Ya, kita di surat Al-Ikhlas ya, di ayat yang ke-2, taki dulu di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Ya. Itu ayah. Oke. Di ayat yang ketiga, nah, lam yalid wa lam yulad. Dibaca dulu. Itu udah dia. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Pertama, ya di ayat yang ketiga, lam, ya. Artinya mim bersukun bertemu sama iya, ya. Itu tidak ditahan, ya. Mim bertemu sama iya atau mim bertemu sama mim itu, kalau mim bertemu sama mim ditahan, ya. Jadi mim sama mim, mim sama ba yang ditahan, ya. Itu adalah ikhfa safawi dan idgham mim. Yang selain daripada itu adalah yang 26 masuk ke izhar safawi, artinya jelas, ya. Nah, lam yalid, yalid itu ada qalqalah, ya. Yalid di situ ada qalqalah atau huruf yang bergetar, ya. Jadi harus memantul, ya, dengan mantulan yang ngalir biasa, ya. Ya lide. Kalau kita ada qalqalah sugro katanya, ya. Itu kan. Kecil, ya, kan di tengah kalimat lam yalid. Walam, ya. Walam sama dengan tadi mim bertemu sama iya, mim bertemu sama iya juga sama, ya, yang 26 hurufnya di izhar safawi, jadi harus jelas safawi, artinya di bibir, ya, huruf-huruf asyafatain, huruf-huruf dua bibir. Jadi tidak ada tahanan di sini, sama dengan lam yalid walam yu. Lam yalid walam yulad. Nah, di situ adalah yu harus dipanjangkan karena dhammah bertemu sama waw, ya. Artinya huruf mad tabi'i. Dan terakhir adalah walam yulad. Walam yulad sama, ya, baik di tengah yalid, ya. Di akhir juga walam yulad, ya. Kalau mau dibedakan bolehlah, ya, dengan arti menyesuaikan dengan Indonesia, ada sugro, ada kubro, ya. Yang di awal, yang di tengah yalid walam yulad, ya, kubro katanya, ya. Jadi pantulannya ya lebih besar dikit dari yang kecil, tapi tetap tidak ada tahanan, ya. Walam yulad, nah, jangan seperti itu. Walam yulad, itu karena dal masuk huruf qalqalah. Lam yalid walam yulad. Nah, jadi qalqalah di situ, ya, ada dua qalqalah, ya. Lam yalid walam yulad, ya, dibaca 1, 2, 3. Lam yalid walam yulad. Nah, jadi ayat yang ketiga. Langsung saja ke yang keempat, ya, karena itu pendek. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi ada situ di ayat yang keempat sama, walam, ya, jadi
masih ada kadang-kadang tekan walam ya. Jadi tetap harus jelas si mimnya ya. Walam ya, jangan walam ya, jangan ada tahan. Walam nah, wa huruf asyafatain ya, walam yakul. Nah, dari yakun masuk ke lam. Ya, asalnya kan walam yakun ya, karena nun bertemu sama lam ya. Jadi masuk ya. Masuk tanpa didengungkan karena masuk idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah ya. Jadi hanya masuk saja ke lam tapi tanpa ada tekanan di lamnya. Jadi yakul lahu ya. Lahu di situ ada mad silah qasirah. Jadi panjang ya. Gitu. Ya si hurufnya kalau Quran Indonesia mah angka 9 terbalik, angka 6 ya. Kalau Quran Timur Tengah tetap sama, cuman ada waw kecilnya di bawahnya. Itu bedanya dengan Quran Timur Tengah. Walam yakul lahu, tahan 2 ya. Lahu ku ya, kaf ya. Di situ juga sama sebelumnya walam yakul ya. Boleh huruf kaf ya, karena huruf kaf ada huruf al-lisan ya, ada di ujung lidah pangkal tapi turun ya, turun ke bawah sedikit dengan menggunakan hamas ya. Kalau ku ya ku ya, untuk membedakannya jangan sampai sama dengan yang awal qul ya, qul itu mah kul ya, jangan ulang ya qul. Nah, nanti akan berubah maknanya berbeda ya. Itu seperti qul kan sudah disampaikan, jangan sampai kul ya. Jadi yang dikhawatirkan maknanya berubah jadi makan ya. Kalau qul ya, jadi karena si qaf hurufnya huruf al-istilah maka terangkatlah lidah. Lain dengan huruf kaf ya. Ada sifat istifal ya. Bukan sifat al-istilah tapi sifat al-istifal, al-infitah turun ke bawah. Ka, ku, ku. Nah, jadi beda dikit tipis karena antara qaf sama ka ya semakhraj ya. Semakhraj masing-masing ya. Sifatnya adalah di pangkal lidah ya, makhrajnya sama, beda turun dikit. Tapi secara makhraj beda juga ya. Itu seperti yang huruf shad sama sin ya. Yang di ayat yang kedua yang kami sampaikan kemarin ya, di Allahus bukan Allahus tapi Allahus, jangan Allahus. Allahus somad. Nah, secara makhraj dia sama ya. Kan so, sa, za. Sama, 3 huruf itu sama ya. So ya, dengan sin. Tapi bertolak belakang di sifat ya. Itu yang harus dipahami antara pengucapan so sama sin ya. Sifat so adalah sifat al-istilah naik ke atas, langit-langit. Sifat sin istifal ke bawah. Itu ya. Jangan sebagai di al-Fatihah jangan sirotol ya, sirotol ya, jangan ke bawah, jangan istifal. Tetap walaupun dia dikasih kasroh tapi harus terangkat ke atas. Si ya kan, bukan si. Nah itu awalnya roba. Jadi kalau sirotol ya sin. Itu harus betul-betul ya sifatnya itu beda. Secara makhraj ya sama makhrajnya. Sa, so, zai sama. Satu makhraj, satu rumpun lah keluarga. Tapi sifat beda, bertolak belakang. Ya. Ada yang sok makan ke atas naik al-isti'la
Kalau sin al-istifal gitu kan. Yang itu yang membedakannya. Jadi harus betul-betul secara pengucapan walaupun makhrajnya sama tapi sifat yang berbeda itu kan. Itu kan. Sama dengan walam yakul. Walam yakul awas ya gitu. Walam yakul, maka harus lebih untuk membedakannya ya hamas lah muncul sifat desisnya ka untuk membedakan antara qaf sama kaf. Ya kalau kita dibedakan tidak ada hamasnya kul ya sama. Tapi bedakan jelas kul katakan kul makan gitu kan. Tuh, jadi harus betul-betul terangkat ya untuk pengucapan op, ku, nah beda ya. Karena maknanya akan berubah fatal sekali ya. Itu makhraj yang betul-betul dengan sifat yang harus kita ya dipahami biar keaslian hurufnya itu betul-betul terjaga kan akan kepada makna arti dalam arti kan. Makanya banyak orang-orang yang membaca Al-Quran athim ya berdosa itu kan. Kenapa berdosa? Karena setiap hurufnya mengandung makna yang berbeda gitu kan. Malam yujawwil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran athim berdosa gitu. Sementara setiap huruf itu pahalanya besar. Itu kan. Jadi ajrong kabiro ya. Itu. Makanya harus selalu terjaga sisi pengucapan makhraj dan sifat yang betul-betul harus dipahami. Walam yakul lahu ya panjang tadi mad silah qasirah ku ya sama walam yakul lahu ya, kufuwan kufu fa fi ya fa sama ya ada sifat hamasnya fafifu faf if uf ya. Fu ya. Fuan ya di situ wan jangan ada tekanan juga ya. Kufuan ahad ya jangan kufuan ahad ya ini jadi setiap huruf atau hukum yang menjadikan ini adalah jelas atau dengung, nah kita harus diingat gitu kan. Kufuan ahad tanwin fathah bertemu dengan alif jelas cara membacanya itu kan jelas. Itu aja. Nah, lalu kalau kita telusuri pengen tahu secara kuncinya gitu kan. Tanwin fathah bertemu sama alif adalah izhar itu kan. Apa arti izhar? Jelas, tidak berdengung gitu kan. Mau hukumnya tahu, mau tidak tahu nggak masalah. Dan belajar ilmu tajwidnya adalah fardu kifayah. Tidak buta huruf tajwid juga nggak masalah. Yang penting pada saat membaca bisa, silahkan aja, itu kan. Jadi kalau kita pusing hafalkeun tajwidnya nggak masalah, dah nggak berdosa. Tapi pada saat dia baca bisa, gitu kan. Tuh kapnya ya ka, gitu kan. Si ku, nah itu kan pemalu beda ya, berubah artinya gitu kan. Itu kan. Ada penting mah gitu cara pengucapannya gitu. Kalau kita telusuri pengen kuat ya kasihkan keterangannya gitu. Dia masuknya al istilah, dia masuknya sifatnya sifat hamas gitu kan, atau sifat al istifal harus ke bawah gitu. Nah itu untuk membedakan dan menjaga keaslian daripada huruf itu sendiri. Kufuan, nah itu harus jelas, jelas, jangan ditahan, jangan ditekan, jelas, ya jelas dalam arti n-nya. Nah, kembali kepada huruf n, kan hukum nun mati dan tanwin. Ya, jangan kufuan ahad, nah, kufuan ahad. Jadi n-nya satu dan ahad. Nah situ baru, ya jangan alam yakul lahu kufuan ahad. Nah itu belum masuk ya. Kufuwan ahad. Ya, ahad ya. Kembali ke ayat yang pertama gitu kan. Qul huwallahu ahad, bukan ahad.
bukan aksol halki, tapi wastol halki, ada di tengah, ya. Itu ada di tengah tenggorokan ha sama a, ha a. Itu kan itu harus betul-betul ya ingat. Ya, jadi kita ya di surat Anas, di surat Al-Falaq gitu kan. Ya, anggapnya surat si kukut gitu ya. Itu kan. Tapi pengucapannya ya menjadikan acuan. Ya, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gampang gitu. Gampang sih memang, hafal cangkem. Nah, tapi hati-hati dalam pengucapannya, dan dia harus menjadikan acuan kepada huruf atau ayat-ayat berikutnya yang sama dengan apa yang telah kita pelajari, ya, seperti ya ha. Oh, pengucapan ha ya harus terangkat, ya, ahad gitu kan. Lain dengan ahad, lebih mudah, ya, gitu kan. Kalau dulu mah saya waktu belajar lebih susah, bukan ahad gitu kan. Ahad. Hanya gitu kan. Harus hadada cuma dinas ya. Itu kan lebih susah. Padahal ya untuk pengucapan ha besar ya enggak susah. Biasa aja itu mah, ya. Hud. Nah, kalau pengucapan huruf ha yang ada di tengah, nah itu harus betul-betul sulit gitu kan. Alhamdu, nah gitu kan. Alhamdu, ya alhamdu. Segala puji. Nah kalau alhamdu ya beda dengan ha yang alhamdu. Perasaan kita benar gitu kan. Tapi salah gitu kan. Secara maknanya kan akan berubah, ya gitu kan. Ada yang pengertian seperti alhamdu dengan ha, Allah Maha benci gitu kan. Padahal dengan ha kecil adalah Allah Maha Suci. Tapi dengan huruf ha kecil saya istilahkan gitu kan. Kalau kita ya ha wastol halki atau ha yang di tengah. Karena ada kan terbagi kan, mengingatkan. Kada di sini kan ada a, ha, ha, kha, gha. Nah, aksol, wastol, adnal. Nah, jadi yang di bawah alif sama ha. A, ha. Gitu kan. Kalau di tengah ha. Nah ada ha kecil gitu kan. Ha wastol halki. Ha, a. Naik ke atas lagi tenggorokan, ya ada halki. Kha. Harus ngorok, ya. Jadi pengucapan kha harus ngorok, ya. Kha seperti yang tidur. Gitu kan. Kha, gha sama ghin. Ghairil mag. Nah harus enak empuk. Ghairil mag. Nah itu belum pas secara kepastian dari huruf itu sendiri. Nah di kalimat ahad, nah harus betul-betul muncul si ha-nya, ya, sama dengan ayat yang pertama gitu kan. Ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah jadi betul-betul si ha kecil lah itu masuk ha. Nah, itu kan ha. Nah, itu kan. Jadi ha-nya ada. Oke, dibaca dulu ayat yang keempat. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, jadi ayat yang ketiga, ya. Di ayat yang ketiga dulu, ya, karena kemarin sampai ayat kedua ya udah ya. Udah itu kan. Jadi ayat yang ketiga lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Ya, barang dulu 1, 2, 3. Lam yalid walam yulad. Nah, satu ayat dulu kita talakikan dulu, ya. Oke, jadi selalu ditalaki biar ya ada terkoreksi dan terbiasa. Jangan merasa aduh dicek, ya nggak masalah lah, ada yang penting mah kita berusaha ya untuk selalu gitu, biar kita ada interaksi dan kebiasaan.
Oke, dari kanan dulu, boleh dari ayat dulu. Ayat yang ketiga dulu aja. Lam yalid wa lam yulad. Siap. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Oke, lanjut Pak Haji. Lam yalid wa lam yulad. Oke, lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Apa? Lam yalid wa lam yulad. Oke, lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Siapa? Lam yalid wa lam yulad. Bagus, lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Lam yalid wa lam yulad. Oke, ya kalau secara analisa ya alhamdulillah ya dari cuma yang baca ya hampir 100% lah ya. Udah oke ya, alhamdulillah. Lanjut ke apa ya ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, lanjut lagi ya, talaki lagi. Mengapa Erip? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke ya. Kalau di ayat yang keempat ya, jadi ada yang harus kita perbaiki kembali tidak sesuai dengan keasliannya itu sendiri ya. Jadi kita bukan mempersulit ya. Bukan nih sulit-sulit enggak ada yang sulit ya. Kalau kita ada kemauan belajar gitu kan ya. Orang yang belajar, orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata pahalanya 2 kali lipat gitu kan. Ya, 2 kali lipat dengan yang lancar. Atau mending kena terbata-bata cenanya gitu, lancar gitu kan. Contoh, Pak Yudi, walam yakul, belum Pak Yudi, ulangi lagi. Pahala berulang-ulang. Pak Rashid baca walam yakul sekali lancar Pak Rashid. Nah, itu kan. Contohnya seperti itu. Jadi orang yang terbata-bata yang diulang-ulang gitu kan, itu lebih besar pahalanya. Ya, itu. Nah, di ayat yang keempat ya ada yang pertama walam yakul ya sikap, ada yang kap, ada yang sudah hamas, ada yang belum ya. Ya karena memang sih kap itu harus hamas, ya harus hamas, harus desis. Kerang sekarang. Ya kan kita kebayang dulu mah enggak. Dan memang orang dulu belum belajar tahsin, belum belajar ini, hanya belajar tajwid doang gitu kan. Sikap itu memiliki sifat hamas, ya harus hamaskan aja. Ka, ki, ku. Artinya ada huruf yang berdesis gitu. Walaupun memang biasakan kita tuh ya itulah yang disebut ilmu yang kita baru ketemu lah gitu kan. Kita ya sempurnakanlah gitu kan. Acuan kepada surat Al-Baqarah kan ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Berikan haknya. Gitu kan. Berikan, dia punya hak gitu kan. Ya. Sifat haknya ada jahar, ada syiddah, ada istifa, ada ismat, ada al-isti'la, itu kan, ada rohawah, itu kan, ada al-inhirab, gitu kan, ada al-istifal, itbaq,
Wah, itu kan sifat-sifat yang dari 17 itu yang ya. Dan masing-masing tiap huruf kan memiliki minimal 4 sifat karakter yang harus ya, termasuk ya kaf. Kaf juga huruf syiddah, juga huruf hamas gitu kan. Jadi harus ya muncul. Walam yakul, ya sempurnakan semua kul bukan kul juga nggak masalah sih, nggak salah. Walam yakul, salah belum hamas nggak salah, cuman belum sempurna aja. Itu kan berikan haknya dia, hamasnya kul. Ya sidah mah sudah ada, udah sidah, cuman ya belum hamasnya aja. Ku kaki ku bak. Nah, kul ya. Walam yakul lahu ku sama ya. Kufuwan ya. Nah, di ahad juga ada yang masih belum ya. Ahad yang belum mantap. Ahad ya. Ahad ya seperti kita udah makan pedas gitu kan. Hi ya, bukan bukan ya ahad hahihu hu hanihah. Nah, jadi ada si hanya yang masih ya, jadi ahad, dan ada juga yang qalqalahnya belum mantul ya. Ada yang sudah mantul, ada yang belum mantul gitu kan. Jadi ya, dan Ustadz mohon maaf juga ya. Jadi tidak ditekankan kepada seorang ya. Itu masih atau nusane sawae nu belum sempurna teh. Untuk sementara janganlah kita baca aja gitu kan, baca aja. Nah tekan-tekan tuh yuk, teh punung deui. Orang susah wae gitu kan gitu. Ya yang penting ya kita baca, nanti kan terus ikuti lama-lama ya, insya Allah akan bisa dan sempurnalah gitu kan. Jadi pertama di walam yakul ya, kul ya, kaki ku ya, kullahu ku sama ya, hamas diberikan hamas, kufuwan ya, ha sama dal, ahad. Nah, jadi ada 3 ya. Ada 3, kaf yang belum hamas, ha yang belum sempurna, dan huruf qalqalah yang masih ada yang belum mantul, masih ada yang udah mantul ada. Jadi 3 ya yang Ustaz ketemu di ka, kul ya, kufuan, ahad, ahad. Nah, jadi dalnya mantulkan ya. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sama-sama dulu. 1 2 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi harus agak ahad aja. Agak naik karena memang di tengah-tengah ahad gitu. Jadi didorong. Bukan ahad. Nah, itu kan di bawah. Ahad. Nah, itulah. Ada agak gitulah kita makan ahad. Memang harus ke atas kan, wastol. Ahad beda kan. Diam ahad mah hampa gitu. Ha beda. Berat ha mah ha kecil gitu kan. Ha wastol. Ini kan bukan ha. Nah, kan harus ada energinya. Ha itu kan. Ha. Ya. Oke ya, ditaki lagi satu orang lagi. Siapa? Eri, satu lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Aduh, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Lanjut. ولم يكن له كفوا أحد. Lanjut. Walam yakun lahu kufuwan. Oke, ya hampir 99% ya, tapi ada yang ke-nya agak getaran ya, itu kan ke. Nah, itu kan ya. Ya, terus lama-lama kan dia akan bersih ya, alhamdulillah ya. Terus berlatih ya, insyaallah dengan kita terus berlatih huruf demi hurufnya, menjaga keasliannya, mudah-mudahan ya mahraj dan sifatnya ya sering kita ulangi, talaki ya, mudah-mudahan insyaallah ya. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mudzakir. Sungguh akan Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang mempelajari, dan insyaallah setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan dan memberikan keberkahan buat kita semua. Ya, sama-sama istighfar, hamdalah dan kipat doa majid. Astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di bukaan depan tentang surat Al-Lahab ya.